Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Alita ya di video-video yang kita buat, dan insya Allah video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, hari ini tanggal 3 Juni 2020, kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang ustadz ya, alumni dari salah satu pesantren yang terkemuka di Jawa Timur ya. Beliau hadir di tengah-tengah kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis yang sangat luar biasa pada saat ini, yaitu bisnis Sinergi Eco Racing atau PT BES. Teman-teman semuanya, tamu kita luar biasa hari ini. Saya yang tidak bisa menyuguhi ini hari ini. Mohon maaf Ustadz sebelumnya ya. Saya berpenampilan begini bukan berarti saya lagi memerankan Ade Armando. Ya, tidak. Oke. Ya, begini Ustadz. Di luar sana banyak sekali bahasan ya tentang bisnis yang saat ini lagi booming di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri, yaitu PT BES ya, atau dengan produk yang fenomenalnya yaitu Eco Racing. Nah, di luar sana masih banyak teman-teman yang sedikit bertanya-tanya mengenai halal haram mengenai bisnis ini, terutama dari unsur fikihnya mungkin ya, dan lain sebagainya. Mungkin Ustadz nanti yang bisa menjelaskan lebih rincinya. Nah, kira-kira bagaimana nih bisnis PT BES ini, karena bisnis ini adalah bisnis network marketing atau MLM yang menganut sistem syariah. Nah, kira-kira menurut pandangan dari sisi syariah ya, kira-kira bisnis ini bagaimana? Ya, perkenalkan, nama saya Ustadz Amin. Alhamdulillah saya juga termasuk mitra di bisnis ini ya, karena saya mengamati bagaimana sistemnya dan bagaimana akotnya, dan saya pelajari. Alhamdulillah bagi saya ini tidak haram, apalagi sudah didukung oleh Fatwa MUI Jawa Barat ya. Jadi mengenai menyikapi bisnis yang sedang berkembang di akhir zaman ini, yang seolah-olah itu tidak ada dalilnya berupa nas qat'i ya, baik dalil akli ataupun dalil nakli, baik di dalam Quran ataupun hadis. Jadi selagi ulama kita yang kita akui konstitusinya untuk mengeluarkan fatwa itu halal atau haram, maka kita wajib mentaatinya. Itu yang pertama. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu pada dasarnya. Jadi menurut hemat saya, untuk memahami halal haramnya sebuah bisnis, jangan diidentikan dengan nama. Nah, bisnis itu tidak bisa dinamakan karena halalnya karena sebab satu nama. Umpamanya bisnis apa kamu? Bisnis MLM. Oh, haram, nggak bisa. Jadi kita harus lihat kaidah di dalam muamalah. Apa kaidahnya? Muamalah hukum aslinya halal apabila tidak ada kaidah yang melarang atau dalil yang melarangnya. Kaidah yang melarangnya itu ada 6. Sebab apa dia dilarang? Karena pertama unsurnya riba. Jadi di sinergi ini, kenapa MUI mengeluarkan fatwa halal? Karena di sistem sinergi ini tidak ada unsur riba, walaupun sebagian teman-teman kita itu terprovokasi dengan pendapat-pendapat yang belum bisa dipertanggungjawabkan kalau itu mengandung riba, gitu ya. Jadi MUI itu sudah otomatis konsekuensi untuk meneliti sistem sinergi ini sudah beberapa kali untuk klarifikasi otomatis ya. Ya, betul. Ya, pihak sinergi sudah datang ke sana mengajukan, pihak MUI sudah meneliti sistemnya sampai katanya 12 proses tahapan, 12 proses tahapan. Jadi kalau bisnis ini tidak mengandung riba, ya kita lihat lagi kaidah yang berikutnya. Ada unsur jahalahnya tidak? Ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dalam urusan apa? Dapat atau tidaknya. Lah yang dapat di sini jelas itu yang berhasil dan yang berprestasi. Jadi yang nggak berhasil kok mau dapat itu ya, saya pun mau begitu. Nah, yang bekerja. Jadi di sini yang dapat itu yang bekerja gitu. Itu makanya MUI mengeluarkan fatwa halalnya di situ, karena di sini ada kepastian bagi yang berhasil gitu. Yang itu bekerja, ya. Bagi yang bekerja. Jahalah. Yang ketiga adalah ada nggak unsur maisirnya, judinya, gitu. Kalau tidak ada, maka walaupun nama bisnisnya itu MLM, tetap halal, gitu. Itu menurut MUI, ya, Lajnah MUI yang konstitusinya diakui oleh umat Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah gharar, penipuan, ya. Jadi ada nggak unsur penipuannya, gitu. Jadi bisnis apapun kalau itu namanya namanya bisnis sangat syariah,
Islamiyah barokah umpamanya. Tapi di dalamnya ada sistem goror, gitu maka haram gitu. Tapi di sinergi ini jelas, akotnya jelas ya. Mitra itu dapat berapa, perusahaan dapat berapa, pay in, pay out-nya jelas ya. Jadi kita nggak ada PHP di sini, nggak ada gorornya. Itu menurut MUI, makanya fatwa halalnya dikeluarkan oleh MUI. Terus yang kelima adalah zolim. Bisnis apapun identik dengan nama Islam sekalipun kalau ada kezoliman di dalamnya, akot-akot zolim ya itu haram, bukan hanya MLM. Jadi nggak semua MLM kata ASN Jakarta Pusat ya, ASN itu MUI, Dewan Syariah MUI Nasional mengatakan tidak semua MLM itu haram. Tapi untuk di Indonesia ini yang sudah mengajukan sertifikasi halal, kami sudah teliti, sudah tinjau ulang secara detail, perkembangan zaman itu memang tidak ada dalil khususnya. Maka kita juga meninjau kepada kaidah tadi. Jadi tidak ada ribanya, kemudian tidak ada jahalahnya, tidak ada maisirnya, judinya, tidak ada apalagi tadi gorornya. Kelima tidak ada zolim. Yang keenam, barang yang dijual belikan. Jadi transaksinya jual beli itu barangnya harus suci. Suci atau halal. Halal. Padahal di muamalah barang yang najis pun bisa jadi halal sebab karena disiasati akotnya. Nah ini jadi perkembangan akad transaksi di dunia bisnis bagi umat akhir zaman ini dilihat 6 kaidah itu. Kalau 6 kaidah itu ada salah satunya maka berubah menjadi halal. Saya yakin sekali konstitusi MUI yang diakui oleh umat Islam di Indonesia ini itu sudah tabayun lebih detail, lebih jelas daripada kita hanya mendengar dari sebelah pihak saja. Gitu. Kalau kita mau tahu lebih detail maka perlu tabayun, datang ke kantor Sinergi, alamatnya jelas, ownernya jelas ya. Sistemnya jelas, kemudian kita tabayun kedua kepada MUI konstitusi yang diakui. Kenapa kok dikeluarkan fatwa halal? Siap. Itulah sikap yang perlu kita bijak untuk menanggapinya ya. Perlu bijaksana. Karena kalau kita bijaksana kata Insinyur Joko, kita akan bijak sini. Kalau sudah bijak sini kita akan bijaksana ya. Jadi gitu. Bijaksana sini. Iya, bijaksana sini gitu. Ya, oke. Ya, teman-teman tadi penjelasan singkat ya. Dijelaskan lagi lebih detail lagi oleh Ustadz Amin ya, karena memang betul Sinergi Eco Racing ini sudah mendapatkan sertifikasi halal ya secara sistem dari MUI ya, karena kita sudah sudah mempresentasikan semua sistemnya di MUI dan kita sudah memenuhi syarat-syarat fatwa ya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dan alhamdulillah kita tidak ada melanggar di situ. Dan tadi juga Ustadz sudah menjelaskan ya dengan detail ya beberapa unsur ya yang harus dipenuhi ya di dalam berbisnis atau bermuamalah ya tadi ya. Ya, dan alhamdulillah tidak ada lagi keraguan buat kita ya untuk menjalankan bisnis ini ya. Tinggal kita dakwahkan ya, karena insya Allah dengan berbisnis ini kita banyak membebaskan teman-teman saudara kita di luar sana dari yang namanya hutang dan riba. Oke, sekian untuk hari ini ya, berbincang-bincang kita. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Salam Sinergi, go berkah, no riba.